Ki Gedeng Tapa, seorang tokoh terkemuka dari Sunda, adalah figur visioner yang melihat potensi besar di Muara Jati, sebuah daerah yang saat itu masih berupa perkampungan kecil nelayan. Sebagai seorang pemuka masyarakat yang dihormati, ia memiliki wawasan yang jauh ke depan dalam mengelola sumber daya dan membangun jaringan perdagangan. Dengan membawa pengalaman serta pengaruhnya, Ki Gedeng Tapa mulai mengubah Muara Jati dari sekadar kampung nelayan menjadi pusat perdagangan yang strategis. Ia mendorong masyarakat lokal untuk meningkatkan produksi terasi dan komoditas lain yang diminati di pasar regional, sekaligus menjalin hubungan dagang dengan para pedagang dari berbagai wilayah, termasuk dari pulau-pulau sekitarnya. Lokasi Muara Jati yang strategis di jalur pelayaran antara Laut Jawa dan Selat Sunda menjadi nilai tambah, sehingga kapal-kapal dari berbagai bangsa mulai singgah untuk bertukar barang di tempat ini. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, Ki Gedeng Tapa juga berperan dalam membangun infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan perdagangan. Ia memimpin pembangunan dermaga sederhana untuk memudahkan bongkar muat barang serta mendorong masyarakat setempat mengadopsi teknologi dan cara-cara baru dalam pengelolaan hasil laut. Kehadirannya membawa suasana baru di Muara Jati, di mana perdagangan tidak lagi hanya bersifat lokal tetapi mulai melibatkan pedagang dari luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, dan bahkan pedagang asing. Selain itu, Ki Gedeng Tapa juga memperkenalkan sistem sosial yang lebih terorganisir, menciptakan fondasi bagi Muara Jati untuk berkembang menjadi pusat kota yang multikultural. Pengaruhnya yang besar menjadi cikal bakal transformasi Muara Jati menjadi wilayah yang kelak dikenal sebagai Cirebon, pusat perdagangan dan budaya di pesisir utara Jawa Barat. Ki Gedeng Tapa tidak hanya dikenal sebagai pemimpin lokal yang visioner, tetapi juga sebagai seorang diplomat ulung yang mampu menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan besar di Tatar Sunda. Sebagai bagian dari jaringan politik dan ekonomi di wilayah tersebut, Ki Gedeng Tapa melihat pentingnya hubungan baik dengan Pajajaran untuk mendukung perkembangan Muara Jati. Ia sering berkomunikasi dengan pihak kerajaan, mengirimkan upeti sebagai tanda loyalitas, sekaligus memperkuat hubungan dengan bangsawan Pajajaran. Dukungan Pajajaran memberikan perlindungan politik dan militer bagi Muara Jati, yang semakin menarik perhatian para pedagang. Dengan hubungan ini, Muara Jati menjadi bagian dari jalur perdagangan yang lebih besar, menghubungkan pusat-pusat ekonomi di pesisir utara Jawa dengan wilayah pedalaman Sunda. Melalui aliansi ini, Ki Gedeng Tapa tidak hanya mendapatkan dukungan strategis, tetapi juga mengangkat status Muara Jati di mata wilayah-wilayah lain. Ia menggunakan koneksi dengan Pajajaran untuk memperkenalkan teknologi baru dan praktik pertanian serta perdagangan yang lebih maju. Selain itu, hubungan ini membuka pintu bagi perpindahan budaya, di mana tradisi Sunda mulai bercampur dengan pengaruh-pengaruh lain yang dibawa oleh pedagang dari berbagai tempat. Peran Ki Gedeng Tapa sebagai mediator antara kerajaan dan masyarakat lokal membuatnya menjadi tokoh penting dalam membangun Muara Jati sebagai pusat perdagangan yang stabil dan aman. Kehadiran Pajajaran sebagai pelindung memberikan landasan kokoh bagi perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya wilayah ini, menjadikannya salah satu daerah paling dinamis di pesisir utara Jawa pada masa itu. Pangeran Walangsungsang, seorang putra mahkota dari Prabu Siliwangi, dikenal sebagai tokoh yang berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Meskipun tumbuh di lingkungan istana Pajajaran yang penuh kemewahan dan tradisi Hindu Sunda, ia merasa terpanggil untuk mendalami ajaran Islam setelah mengalami pencerahan spiritual. Keputusan ini membuatnya harus meninggalkan kehidupan istana dan segala kenyamanan yang menyertainya. Pilihan ini tidak mudah, mengingat Islam saat itu masih menjadi agama baru di wilayah Pajajaran dan belum sepenuhnya diterima oleh keluarga kerajaan. Dengan tekad yang kuat, ia memulai perjalanan panjang, meninggalkan kekuasaan dan status sosialnya untuk mencari kebenaran spiritual. Perjalanan ini membawanya ke berbagai wilayah, hingga akhirnya ia tiba di Muara Jati, sebuah daerah yang dikenal sebagai pusat perdagangan dengan pengaruh multikultural. Kedatangan Pangeran Walangsungsang di Muara Jati membawa perubahan signifikan. Ia diterima dengan baik oleh masyarakat lokal yang sudah mulai terbuka terhadap pengaruh Islam melalui interaksi dengan pedagang asing. Di Muara Jati, Pangeran Walangsungsang tidak hanya memperdalam ajaran Islam, tetapi juga mulai menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan latar belakangnya sebagai bangsawan, ia memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengorganisasi, sehingga dengan cepat ia menjadi sosok yang dihormati. Pangeran Walangsungsang juga menjalin hubungan erat dengan Ki Gedeng Tapa, tokoh berpengaruh di wilayah tersebut, yang kemudian memberinya dukungan untuk mengembangkan Muara Jati lebih lanjut. Perjalanan spiritual dan perannya di Muara Jati menjadi awal mula transformasi daerah ini
menjadi pusat dakwah Islam dan kelak berkembang menjadi Kesultanan Cirebon. Muara Jati secara perlahan mulai dikenal dengan nama Caruban, sebuah istilah yang mencerminkan identitas unik wilayah tersebut sebagai tempat percampuran berbagai bangsa, budaya, dan agama. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa membuatnya menjadi tujuan utama para pedagang dari berbagai penjuru, seperti Gujarat, Arab, Tiongkok, dan Nusantara. Para pedagang ini membawa tidak hanya barang dagangan seperti rempah-rempah, kain sutra, dan keramik, tetapi juga budaya, bahasa, dan tradisi masing-masing. Interaksi yang intens antara masyarakat lokal dan pedagang asing menciptakan suasana multikultural yang dinamis, di mana elemen-elemen budaya dari berbagai belahan dunia melebur dan memperkaya kehidupan sehari-hari di Muara Jati. Sebutan Caruban, yang berarti bercampur, menjadi sangat relevan, karena wilayah ini benar-benar mencerminkan keberagaman dan harmonisasi dari berbagai pengaruh tersebut. Perkembangan Caruban sebagai pusat perdagangan juga membawa dampak besar pada struktur sosial dan ekonomi masyarakatnya. Penduduk lokal mulai beradaptasi dengan kehadiran budaya asing, baik dalam cara berdagang, berbusana, maupun dalam tradisi kuliner. Hubungan yang terjalin dengan para pedagang asing juga memperkenalkan ajaran agama baru, seperti Islam, yang secara perlahan mulai diterima oleh masyarakat setempat. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca di kalangan pedagang memperkuat interaksi dan kerjasama di antara berbagai komunitas yang ada. Nama Caruban tidak hanya merepresentasikan percampuran fisik, tetapi juga perpaduan ide dan inovasi yang mendorong Muara Jati menjadi pusat peradaban baru di pesisir utara Jawa. Seiring berjalannya waktu, identitas Caruban terus berkembang, menjadi fondasi dari identitas kota Cirebon yang kita kenal sekarang. Pangeran Walangsungsang, yang kemudian bergelar Pangeran Cakrabuana, memainkan peran penting dalam sejarah awal Cirebon dengan mendirikan Keraton Pakungwati. Keraton ini dibangun sebagai pusat pemerintahan yang tidak hanya berfungsi untuk mengelola wilayah Muara Jati dan sekitarnya, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan Islam di daerah tersebut. Sebagai seorang pemimpin yang visioner, Pangeran Cakrabuana memahami pentingnya menciptakan pusat kekuasaan yang kokoh dan terorganisasi. Keraton Pakungwati dirancang dengan perpaduan arsitektur lokal dan pengaruh Islam, mencerminkan harmoni antara tradisi Sunda dan ajaran agama baru yang mulai menyebar di wilayah itu. Bangunan ini tidak hanya menjadi tempat tinggal penguasa, tetapi juga pusat kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, Keraton Pakungwati juga menjadi markas dakwah Islam yang dipimpin langsung oleh Pangeran Cakrabuana. Ia menggunakan keraton sebagai tempat untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, baik melalui pengajaran langsung maupun melalui kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, pengajian, dan perayaan hari besar Islam. Kehadiran keraton ini memperkuat posisi Islam sebagai agama yang mulai diterima secara luas di kalangan masyarakat setempat. Di bawah kepemimpinan Pangeran Cakrabuana, Keraton Pakungwati menjadi pusat peradaban baru yang mendukung transformasi Muara Jati menjadi Cirebon, sebuah wilayah yang berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, budaya, dan keagamaan. Keraton ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan politik, tetapi juga pusat spiritual yang terus dikenang sebagai awal mula kejayaan Cirebon. Nyi Mas Pakungwati, adik Pangeran Cakrabuana, adalah sosok perempuan yang memiliki pengaruh besar dalam proses penyebaran Islam di wilayah Cirebon. Sebagai bagian dari keluarga bangsawan, ia tidak hanya dikenal karena kedudukannya, tetapi juga karena kecerdasannya dalam memahami dan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Nyi Mas Pakungwati sering mendampingi Pangeran Cakrabuana dalam kegiatan dakwah, menjadi panutan bagi kaum perempuan, dan aktif dalam berbagai upaya untuk memperkuat ajaran Islam di kalangan masyarakat lokal. Kehadirannya memberikan warna tersendiri dalam perkembangan Islam di Cirebon, di mana ia dianggap sebagai figur pemersatu yang mampu menjembatani tradisi lokal dengan nilai-nilai agama baru. Kepiawaiannya dalam berkomunikasi membuatnya dihormati tidak hanya oleh kaum perempuan, tetapi juga oleh para tokoh masyarakat. Selain perannya dalam dakwah, Nyi Mas Pakungwati juga turut membangun tatanan sosial yang mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Ia mendorong masyarakat untuk menjalani kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, seperti kejujuran, kerjasama, dan solidaritas. Kehadirannya di Keraton Pakungwati juga memperkuat posisi keraton sebagai pusat spiritual dan pendidikan Islam, di mana ia sering menjadi penggerak berbagai kegiatan keagamaan. Ketokohan Nyi Mas Pakungwati membuatnya dihormati oleh masyarakat luas, bahkan hingga kini, namanya dikenang sebagai simbol perempuan yang berperan penting dalam sejarah Islam di Nusantara. Ia tidak hanya menjadi pendukung utama perjuangan Pangeran Cakrabuana,
tetapi juga menjadi pelita bagi masyarakat dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Syarif Hidayatullah, seorang ulama besar yang memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW, datang ke Cirebon pada abad ke-15 dengan tujuan utama menyebarkan ajaran Islam. Kedatangannya membawa semangat baru bagi dakwah Islam di wilayah tersebut, yang saat itu sedang berkembang di bawah pengaruh Pangeran Cakrabuana. Dengan pengetahuan agama yang mendalam serta kemampuan komunikasi yang luar biasa, Syarif Hidayatullah segera mendapat tempat di hati masyarakat. Dalam perjalanan dakwahnya di Cirebon, ia menikah dengan Nyi Mas Pakungwati, yang tidak hanya mempererat hubungan kekeluargaan, tetapi juga memperkuat posisi dakwah Islam di wilayah tersebut. Pernikahan ini menjadi simbol penyatuan dua kekuatan besar, yaitu pengaruh lokal melalui keluarga Pangeran Cakrabuana dan visi Islam yang dibawa oleh Syarif Hidayatullah. Setelah menikah dan menetap di Cirebon, Syarif Hidayatullah mulai dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Ia menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah, menggunakan pendekatan yang bijaksana dan penuh toleransi dalam mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat yang beragam. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon berkembang menjadi pusat pendidikan Islam, perdagangan, dan budaya yang menarik perhatian dari berbagai wilayah. Sunan Gunung Jati tidak hanya menyebarkan Islam melalui ceramah, tetapi juga dengan membangun infrastruktur penting seperti masjid, pondok pesantren, dan fasilitas umum yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Nama Sunan Gunung Jati hingga kini dikenang sebagai tokoh besar yang tidak hanya membawa transformasi spiritual, tetapi juga mengangkat Cirebon sebagai pusat peradaban Islam yang maju dan harmonis. Sunan Gunung Jati, sebagai salah satu tokoh Wali Songo, memiliki peran besar dalam menyebarkan ajaran Islam di wilayah Cirebon. Dengan pendekatan yang lembut dan bijaksana, ia menjadikan Islam sebagai bagian yang harmonis dengan tradisi lokal, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sunan Gunung Jati tidak hanya menyampaikan ceramah agama, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi contoh konkret bagi masyarakat. Salah satu strategi utamanya adalah menggunakan budaya lokal, seperti seni, musik, dan adat istiadat, untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Metode ini sangat efektif, karena masyarakat merasa bahwa Islam bukanlah sesuatu yang asing, melainkan selaras dengan kehidupan mereka. Di bawah bimbingannya, masyarakat Cirebon perlahan-lahan mengadopsi nilai-nilai Islam sebagai bagian dari identitas mereka. Salah satu warisan terbesar Sunan Gunung Jati adalah pendirian masjid-masjid yang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang didirikan atas perintahnya, menjadi simbol dakwah Islam di Cirebon dan pusat pembelajaran bagi masyarakat. Di masjid ini, Sunan Gunung Jati mengajarkan ajaran Islam kepada para santri dan masyarakat umum, membentuk generasi baru yang memahami nilai-nilai keislaman. Ia juga memperkenalkan sistem pendidikan berbasis pesantren, yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lain yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Melalui dedikasinya, Islam tidak hanya berkembang di Cirebon, tetapi juga menyebar ke wilayah sekitarnya, menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah yang berpengaruh di Nusantara. Hingga kini, warisan dakwah dan ajarannya tetap hidup, menjadi landasan bagi perkembangan Islam di Indonesia. Cirebon, di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang memiliki kekuatan politik dan militer besar. Hubungan ini bukan hanya didasarkan pada kesamaan agama, tetapi juga strategi untuk memperkuat pengaruh Islam di wilayah pesisir utara Jawa yang saat itu merupakan pusat perdagangan dan interaksi budaya. Cirebon dan Demak berbagi visi yang sama untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, sehingga keduanya saling mendukung dalam berbagai aspek, termasuk politik, perdagangan, dan dakwah. Hubungan ini diperkuat melalui aliansi perkawinan dan kerjasama diplomatik yang erat. Kesultanan Demak, dengan kekuatan militernya, memberikan perlindungan kepada Cirebon dari ancaman kerajaan-kerajaan yang masih mempertahankan kepercayaan lama, sementara Cirebon menjadi salah satu pusat dakwah Islam yang aktif menyebarkan nilai-nilai agama. Melalui hubungan ini, Cirebon tidak hanya mendapat dukungan politik tetapi juga pengaruh budaya dan ekonomi yang signifikan. Perdagangan di Pelabuhan Cirebon semakin berkembang karena adanya jalur distribusi yang diperluas dengan dukungan Kesultanan Demak. Pedagang dari berbagai penjuru Nusantara dan mancanegara mulai melihat Cirebon sebagai salah satu simpul perdagangan utama yang aman dan stabil. Hubungan dengan Demak juga membawa pengaruh arsitektur, seni,
dan adat istiadat Islam yang semakin memperkaya identitas Cirebon sebagai kota pelabuhan multikultural. Lebih dari itu, aliansi dengan Demak memungkinkan Cirebon untuk memainkan peran penting dalam memperluas jaringan dakwah Islam di Jawa Barat dan wilayah-wilayah lainnya, menjadikannya sebagai salah satu pusat peradaban Islam yang berpengaruh di masa itu. Hingga kini, hubungan sejarah ini diakui sebagai salah satu faktor penting yang mendukung penyebaran Islam di Nusantara. Sunan Gunung Jati dan pasukan Cirebon memainkan peran penting dalam melemahkan kerajaan Pajajaran, yang pada masa itu merupakan salah satu kerajaan Hindu besar di Tatar Sunda. Sebagai pemimpin yang tidak hanya memegang otoritas spiritual tetapi juga politik, Sunan Gunung Jati memahami bahwa pengaruh Islam di Jawa Barat dapat diperluas melalui pendekatan strategis, termasuk dalam menghadapi kerajaan Pajajaran yang masih memegang kendali kuat di wilayah pedalaman. Dengan aliansi yang telah terjalin dengan Kesultanan Demak, Cirebon mendapatkan dukungan militer yang cukup untuk menghadapi tantangan ini. Pasukan Cirebon dan Demak secara bertahap mulai melemahkan pertahanan Pajajaran, tidak hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga dengan pendekatan dakwah yang menarik simpati masyarakat di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Upaya Sunan Gunung Jati tidak hanya berbentuk konflik fisik, tetapi juga melalui strategi sosial dan diplomasi. Ia memanfaatkan pengaruhnya di kalangan masyarakat untuk memperkenalkan Islam sebagai agama yang membawa nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kesejahteraan. Masyarakat yang sebelumnya berada di bawah kendali Pajajaran mulai beralih ke Islam, baik karena daya tarik ajarannya maupun karena rasa kepercayaan terhadap kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Seiring melemahnya Pajajaran, wilayah-wilayah di Jawa Barat perlahan-lahan berada di bawah pengaruh Cirebon, menjadikan Islam sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut. Keberhasilan ini bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga transformasi budaya dan spiritual yang signifikan, yang memperkuat posisi Cirebon sebagai pusat peradaban Islam di Jawa Barat. Hingga kini, peran Sunan Gunung Jati dalam melemahkan Pajajaran diakui sebagai bagian penting dari sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Cirebon secara resmi menjadi kesultanan ketika Sunan Gunung Jati dinobatkan sebagai pemimpin pertama. Perubahan status ini menandai transisi besar dari sebuah wilayah yang awalnya hanya berpusat pada perdagangan dan dakwah, menjadi pusat kekuasaan politik berbasis Islam di pesisir utara Jawa. Sebagai Sultan, Sunan Gunung Jati membawa pendekatan kepemimpinan yang bijaksana dengan memadukan tradisi lokal dan ajaran Islam, menciptakan harmoni yang memudahkan masyarakat untuk menerima perubahan. Ia tidak menghapus adat istiadat setempat, tetapi menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam, sehingga tercipta perpaduan budaya yang unik. Tradisi-tradisi Sunda yang sudah mengakar dipertahankan, namun diberi sentuhan ajaran Islam, seperti dalam upacara adat, seni, dan tata cara kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat Islam diterima secara alami dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Cirebon. Sebagai pemimpin kesultanan, Sunan Gunung Jati juga memprioritaskan pendidikan dan pengembangan moral masyarakat. Ia mendirikan lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren untuk mendidik generasi muda dalam ilmu agama dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ia memperkuat sistem pemerintahan berbasis keadilan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam, memastikan kesejahteraan rakyatnya tetap terjaga. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon menjadi kesultanan yang tidak hanya kuat dalam hal politik dan ekonomi, tetapi juga dikenal sebagai pusat peradaban Islam yang menghormati keberagaman budaya. Perpaduan antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam ini menjadi ciri khas Cirebon yang terus bertahan hingga saat ini, menjadikannya sebagai salah satu model keberhasilan dakwah Islam di Nusantara. Warisan kepemimpinan Sunan Gunung Jati masih terasa dalam kehidupan masyarakat Cirebon yang menghormati nilai-nilai spiritual dan budaya yang ia bangun. Letaknya yang strategis di pesisir utara Pulau Jawa menjadikan Cirebon sebagai salah satu pusat perdagangan yang ramai dan penting di masa lalu. Posisi geografisnya di jalur pelayaran utama Nusantara, yang menghubungkan wilayah-wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi, memberikan keuntungan besar bagi Cirebon untuk berkembang sebagai simpul perdagangan internasional. Pelabuhan Cirebon menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Arab, Cina, India, dan bahkan Eropa. Pedagang-pedagang ini membawa barang-barang dagangan seperti rempah-rempah, kain sutra, keramik, logam, dan perhiasan, yang kemudian dipertukarkan dengan hasil bumi lokal seperti beras, gula, terasi, dan hasil laut lainnya. Keberagaman komoditas yang diperdagangkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga menjadikan Cirebon sebagai pusat interaksi budaya yang dinamis. Interaksi dengan pedagang asing membawa dampak besar pada perkembangan sosial dan budaya Cirebon. Pedagang Arab memperkenalkan Islam,
yang kemudian berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di wilayah tersebut. Sementara pedagang Cina membawa pengaruh dalam seni, arsitektur, dan kerajinan. Pengaruh India terlihat dalam seni batik dan beberapa tradisi budaya lokal, sementara pedagang Eropa memperkenalkan teknologi baru dan komoditas seperti senjata api serta tekstil. Keberadaan pedagang dari berbagai bangsa menciptakan masyarakat multikultural di Cirebon, di mana keberagaman ini dirayakan dan dijalankan dengan harmoni. Selain itu, hubungan perdagangan ini juga menjadikan Cirebon sebagai salah satu kota terkaya di pesisir utara Jawa pada masanya, memperkuat posisinya sebagai pusat peradaban dan pusat dakwah Islam yang strategis. Hingga kini, jejak sejarah perdagangan internasional tersebut masih dapat dilihat dalam warisan budaya, seni, dan arsitektur Cirebon. Cirebon dikenal sebagai salah satu pusat seni dan budaya di Nusantara, yang memadukan berbagai tradisi lokal dengan pengaruh dari luar. Keberagaman budaya yang hadir melalui interaksi dengan pedagang Arab, Cina, India, dan Eropa menciptakan lingkungan yang kaya akan kreativitas. Salah satu seni yang paling terkenal dari Cirebon adalah tari topeng. Tari ini tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga memiliki makna filosofis yang dalam, menggambarkan cerita kehidupan, perjuangan, dan spiritualitas. Topeng yang digunakan dalam tarian ini dibuat dengan detail artistik yang mencerminkan keahlian para pengrajin Cirebon. Setiap gerakan dalam tari topeng diiringi musik gamelan yang khas, menciptakan perpaduan estetika yang memukau. Seni ini terus dilestarikan hingga kini, menjadi simbol kekayaan budaya Cirebon. Selain tari topeng, seni batik Cirebon juga berkembang pesat sebagai warisan budaya yang mendunia. Motif-motif khas seperti mega mendung, yang terinspirasi dari bentuk awan, menjadi identitas tersendiri bagi batik Cirebon. Motif ini menggambarkan kedamaian dan keseimbangan, mencerminkan nilai-nilai spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Cirebon. Proses pembuatan batik melibatkan teknik dan keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, menjadikannya sebagai bentuk seni yang syarat makna. Selain itu, kerajinan khas Cirebon lainnya, seperti ukiran kayu, perhiasan, dan lukisan kaca, juga menunjukkan keahlian luar biasa dari para pengrajin lokal. Semua bentuk seni ini tidak hanya menjadi identitas budaya Cirebon, tetapi juga menjadi aset berharga yang memperkuat posisi Cirebon sebagai pusat seni dan budaya yang kaya dan beragam di Nusantara. Hingga saat ini, seni dan budaya Cirebon terus dilestarikan, menjadi daya tarik utama yang mengundang wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung. Sunan Gunung Jati, sebagai salah satu anggota Wali Songo, memainkan peran yang sangat penting dalam menjadikan Cirebon sebagai pusat dakwah Islam di Nusantara. Sebagai ulama dan pemimpin spiritual yang dihormati, ia membawa visi besar untuk memperluas pengaruh Islam melalui pendekatan yang bijaksana dan penuh toleransi. Dengan memanfaatkan letak strategis Cirebon di pesisir utara Jawa yang menjadi persinggahan para pedagang dari berbagai bangsa, Sunan Gunung Jati menciptakan lingkungan yang mendukung penyebaran ajaran Islam. Ia mengajarkan Islam dengan pendekatan yang relevan bagi masyarakat lokal, menggunakan budaya, seni, dan tradisi setempat sebagai media dakwah. Strategi ini membuat Islam diterima secara luas, bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang selaras dengan tradisi lokal. Sebagai anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada pembangunan sosial dan pendidikan di Cirebon. Ia mendirikan masjid-masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya yang menjadi pusat pembelajaran Islam. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, salah satu peninggalannya, menjadi simbol kekuatan Islam di Cirebon dan pusat kegiatan keagamaan. Melalui pendidikan, Sunan Gunung Jati mencetak generasi pemimpin dan ulama yang melanjutkan dakwah Islam ke berbagai penjuru Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon tumbuh menjadi pusat peradaban Islam yang berpengaruh, tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hingga kini, peran Sunan Gunung Jati sebagai salah satu tokoh penyebar Islam terbesar di Nusantara tetap dikenang, menjadikan Cirebon sebagai saksi sejarah penting dalam perjalanan Islam di Indonesia. Setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, Kesultanan Cirebon menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan persatuannya. Kepergian tokoh karismatik ini meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang sulit diisi. Meskipun Sunan Gunung Jati telah mewariskan sistem pemerintahan yang kuat, konflik internal mulai muncul di antara para pewarisnya. Perselisihan mengenai pembagian kekuasaan dan wilayah mengakibatkan Kesultanan Cirebon terpecah menjadi beberapa kesultanan kecil, seperti Keraton Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Perpecahan ini tidak hanya melemahkan posisi politik Cirebon,
tetapi juga mengurangi pengaruhnya sebagai pusat dakwah Islam yang sebelumnya sangat dominan di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Pembagian kesultanan ini menyebabkan masing-masing keraton berusaha memperjuangkan kepentingannya sendiri, seringkali dengan mengandalkan aliansi dengan kekuatan eksternal seperti Kesultanan Banten atau bahkan kolonial Belanda. Pengaruh kolonial semakin memperparah situasi, karena Belanda memanfaatkan perpecahan ini untuk mengontrol wilayah Cirebon melalui politik adu domba. Akibatnya, Kesultanan Cirebon kehilangan kekuatan politiknya secara signifikan, meskipun tetap mempertahankan identitas budaya dan agama yang kuat. Perpecahan ini juga berdampak pada masyarakat, yang sebelumnya hidup dalam harmoni di bawah satu kepemimpinan, kini harus menyesuaikan diri dengan otoritas yang terfragmentasi. Meskipun demikian, warisan Sunan Gunung Jati dalam dakwah dan budaya tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi masyarakat Cirebon hingga saat ini, meskipun dalam konteks politik yang berbeda. Pada masa penjajahan, Belanda melihat Cirebon sebagai wilayah yang sangat strategis, karena letaknya di jalur perdagangan utama pesisir utara Jawa. Posisi ini membuat Cirebon menjadi pusat distribusi barang dagangan dari dan ke wilayah Nusantara lainnya, sehingga menguasai kota ini berarti mengontrol akses ekonomi yang penting. Namun, Cirebon yang sebelumnya kuat di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, mulai melemah akibat perpecahan internal setelah wafatnya sang pendiri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk memperluas pengaruhnya melalui politik adu domba, divide et impera. Dengan mengadu domba para penguasa dari berbagai keraton kecil di Cirebon, seperti Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, Belanda berhasil menciptakan ketergantungan politik pada kekuasaan kolonial. Belanda tidak hanya mengeksploitasi perpecahan internal ini secara politik, tetapi juga memanfaatkannya untuk menguasai sumber daya dan perdagangan di Cirebon. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan masing-masing keraton seringkali menguntungkan Belanda, sementara para penguasa lokal kehilangan banyak kendali atas wilayah mereka. Kolonial Belanda juga mulai memonopoli perdagangan komoditas utama seperti beras, gula, dan hasil laut yang sebelumnya menjadi sumber kekuatan ekonomi Cirebon. Akibatnya, kesultanan-kesultanan kecil di Cirebon semakin terfragmentasi dan lemah, sementara Belanda memperkokoh cengkeramannya di wilayah tersebut. Meskipun masyarakat Cirebon tetap mempertahankan identitas budaya dan agama mereka, era penjajahan ini menandai periode kemunduran dalam otonomi politik dan ekonomi Cirebon sebagai kekuatan besar di Jawa Barat. Namun, semangat perlawanan terhadap kolonialisme tetap hidup di kalangan rakyat Cirebon, yang kelak menjadi bagian penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarah, mulai dari masa kejayaan sebagai pusat perdagangan dan dakwah Islam, hingga periode penjajahan yang penuh tantangan, Cirebon tetap mempertahankan identitasnya sebagai kota budaya yang kaya dengan tradisi. Keunikan Cirebon terletak pada kemampuan masyarakatnya untuk menjaga warisan budaya sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tradisi seni seperti tari topeng, batik bermotif khas seperti mega mendung, hingga kerajinan kaca tetap hidup dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Upaya melestarikan budaya ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat adat, tetapi juga melalui dukungan dari keraton-keraton seperti Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, yang terus berfungsi sebagai penjaga warisan sejarah dan budaya lokal. Keberadaan keraton sebagai pusat budaya dan spiritualitas memastikan bahwa tradisi-tradisi Cirebon tetap dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain seni, identitas Cirebon juga terlihat dalam tradisi kuliner yang kaya dan unik, seperti empal gentong, tahu gejrot, dan nasi jamblang, yang menjadi simbol keanekaragaman budaya yang ada di kota ini. Tradisi keagamaan yang kuat, seperti perayaan Maulid Nabi dengan prosesi panjang jimat, juga menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Cirebon. Meski modernisasi membawa perubahan besar, masyarakat Cirebon tetap menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi akar budaya mereka. Kota ini menjadi contoh nyata bagaimana tradisi lokal dapat berjalan berdampingan dengan kehidupan modern, menciptakan harmoni antara masa lalu dan masa kini. Hingga saat ini, Cirebon dikenal sebagai kota dengan perpaduan budaya Islam, Sunda, Jawa, dan pengaruh asing yang menciptakan identitas unik, menjadikannya salah satu destinasi budaya utama di Indonesia. Hari ini, Cirebon dikenal sebagai salah satu kota di Indonesia yang kaya akan warisan sejarah, seni, dan agama, mencerminkan perannya sebagai pusat peradaban di masa lalu. Kota ini memiliki sejumlah peninggalan bersejarah yang menjadi simbol kejayaannya, seperti Keraton Kasepuhan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Keraton Kasepuhan, yang didirikan pada abad ke-15, menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan Kesultanan Cirebon, sekaligus mencerminkan perpaduan arsitektur Jawa, Sunda, Islam,
dan pengaruh asing. Kompleks keraton ini menyimpan berbagai artefak bersejarah, seperti singgasana, kereta kencana, dan koleksi benda seni, yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang Cirebon sebagai kota yang multikultural. Sementara itu, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang dibangun atas perintah Sunan Gunung Jati, tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran agama Islam yang aktif hingga hari ini. Arsitekturnya yang megah dengan sentuhan tradisional Jawa dan Islam, menunjukkan keahlian tinggi dalam seni bangunan pada masa itu. Selain peninggalan fisik, Cirebon juga memiliki warisan seni dan budaya yang hidup hingga kini, seperti tari topeng, batik dengan motif khas Megamendung, dan berbagai tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Kota ini juga dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Nusantara, yang menjadikan warisan keagamaan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitasnya. Acara keagamaan seperti prosesi panjang jimat, yang digelar di keraton, menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus simbol penghayatan spiritual masyarakat Cirebon terhadap ajaran Islam. Dengan kekayaan ini, Cirebon tidak hanya menjadi tujuan wisata sejarah, tetapi juga pusat budaya yang terus melestarikan tradisi sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kombinasi antara warisan sejarah yang megah dan kehidupan budaya yang dinamis membuat Cirebon menjadi kota yang unik dan penuh daya tarik, baik bagi masyarakat lokal maupun pengunjung dari berbagai daerah.